Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video ketiga pembelajaran Bahasa Indonesia SMA 4 Cibinong untuk kelas 12 MIPA dan IPS. Semoga Anda semua sehat ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2 4.2, yaitu menyimpulkan kebahasan surat lamaran pekerjaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya kan Anda sudah mempelajari bagaimana sih bentuk-bentuk surat lamaran pekerjaan, kemudian apa saja unsur dan sistematika surat lamaran pekerjaan, dan Anda sudah ditugaskan pula untuk mencari contoh-contoh surat lamaran pekerjaan dan mengeditnya. Nah, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran kita adalah Anda mampu atau kita mampu menyimpulkan kebahasan surat lamaran pekerjaan. Dan kemampuan terakhir yaitu mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik. Unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa saja unsur surat lamaran pekerjaan? Ya, betul sekali. Bisa dilihat ya, ada tempat dan tanggal surat, perihal dan lampiran surat, alamat yang dituju atau alamat surat, salam pembuka, dasar lamaran, pengenalan identitas, isi atau maksud pelamar, persyaratan atau lampiran, kalimat penutup berbentuk harapan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, seperti yang tadi sudah saya utarakan bahwa Anda semua sudah pernah menyunting surat lamaran pekerjaan. Ini adalah salah satu contoh suntingan surat lamaran pekerjaan yang cukup baik menurut saya karena jelas. Kita lihat ya, surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari pertama tempat dan tanggal surat. Nah, ini ada kesalahan di bentuk perihal. Nah, unsur perihal biasanya tidak diletakkan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Ya, dia berada di atas lampiran. Nah, ini ada juga kesalahan karena penggunaan kata kepada. Mengapa kepada tidak tepat? Karena kepada itu menunjukkan keterangan ya, sedangkan yang diminta adalah subjek. Oleh karena itu langsung saja tidak menggunakan kepada lagi, tapi langsung yang terhormat. Nah, ada juga kesalahan pengetikan PT seharusnya tanpa titik, seharusnya tetap ditulis PT saja tanpa titik. Nah, jalan juga sebaiknya tidak disingkat. Nah, ini yang banyak dilakukan juga ya, atau yang ditemukan dalam surat lamaran pekerjaan di media massa atau media elektronik. Contohnya seperti ini. Bentuk perincian identitas ini banyak yang dimulai menggunakan huruf kapital, padahal di kalimat sebelumnya tidak ada titik. Oleh karena itu, sebaiknya dimulai dengan atau perincian dimulai dengan huruf kecil saja. Nah, untuk titik 2 ini biar kelihatan rapi harus sejajar. Jadi penulisan surat lamaran memang cukup menjelimet. Tetapi kalau rapi, bersih dan enak dilihat, maka itu merupakan nilai plus buat kita. Kemudian yang sering ditemukan lagi adalah ketidakefektifan penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya fotokopi. Nah, ini masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris fotokopi. Harusnya fotokopi ya. Ya, ini adalah salah satu contoh hasil suntingan teman Anda. Bagaimana dengan contoh penyuntingan daftar riwayat hidup? Untuk daftar riwayat hidup biasanya lebih fleksibel ya. Kita lihat di sini masih ada kesalahan, yaitu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Penggunaan kata depan di seharusnya dipisah ya, karena bukan imbuhan di ya. Kemudian ada lagi kesalahan pada penggunaan, bukan kesalahan sih, lebih ke tidak tepatan penggunaan titik 2 yang seharusnya berjajar ya, atau ditulis dengan jeda atau spasi yang berurutan ke bawahnya, jadi kelihatan sejajar. Lalu ada lagi kesalahan ya, banyak sekali surat lamaran yang menggunakan angka. Contoh 6 Agustus 1992.
Ini Agustus digantikan dengan 08. Sebenarnya tidak bermasalah, namun untuk menjaga keindahan atau kerapian dan keajegan atau keseragaman sebaiknya tetap menggunakan huruf. Nah, ini lagi-lagi jalan ya, JL atau jalan selalu ditulis JLN atau JL titik. Nah, seharusnya tidak disingkat seperti street ya, lebih baik tidak disingkat agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian ini ada ya, pada bagian pendidikan formal kita biasanya menjabarkan eh, rentangan ya waktu kita mendapatkan atau mengalami pendidikan tersebut. Nah, umumnya Anda banyak yang menggunakan tanda hubung, bukan aja Anda, jadi banyak saya temukan tanda hubung. Seharusnya tidak menggunakan tanda hubung, tapi tanda pisah dua kali dari tanda hubung. Negeri seharusnya negeri, ya masih banyak kesalahan di sini. Kemudian untuk eh, gelar ya, S1 ya seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan bahwa S1 itu harusnya S tanda hubung 1. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Pada bagian pengalaman kerja, bekerja di PT Maju Jaya Usaha, ya benar ya penulisannya PT tanpa titik, Maju Jaya Usaha diawali dengan huruf-huruf kapital. Di Jakarta Selatan benar J dan S-nya kapital sebagai supervisor Juli 2015. Nah, ini seharusnya tadi tanda pisah. Mengapa tanda pisah? Karena tanda pisah itu artinya sampai dengan. Ya, jadi 2015 sampai dengan sekarang. Seperti itu. Untuk aturan penulisan pengalaman kerja ada yang mengatakan bahwa harus dari yang terbaru sampai yang terlama. Tetapi sebenarnya tidak ada aturan baku seperti itu. Yang ada adalah urutan tahunnya harus sama ya, harus berurutan atau harus logis seperti itu. Ini prestasi juga bisa diutarakan di daftar riwayat hidup. Kemudian kita lihat di sini ada pengulangan kata yaitu datayang dan datayang. Mari kita baca dulu. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini karena dipertanggungjawabkan ini adalah kata majemuk yang memiliki awalan dan akhiran, maka seharusnya dipertanggungjawabkan ini digabungkan penulisannya. Gitu. Jika suatu saat terbukti bahwa harusnya kan ya satu saja bahwa data yang saya tuliskan adalah salah atau mengada-ngada. Nah, ini juga kurang titik, seharusnya ada titik dan jangan lupa selalu ada tanda tangan. Gitu. Bagaimana? Tidak begitu sulit kan sebenarnya, Anda sudah mulai terbiasa. Baik, kita akan membahas tentang kebahasan surat lamaran pekerjaan. Lagi-lagi kita ulang kembali. Ya, bagaimana sih kebahasan surat lamaran pekerjaan? Ya, di sini sudah ada ya, sudah ditampilkan dalam PPT bahwa kebahasan surat lamaran pekerjaan itu sifatnya santun, tidak bertele-tele dan mudah dipahami serta bersih ya tadi ya. Bahasanya baik, sopan, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Ciri khasnya yaitu ada kalimat pembuka. Dasar lowongan. Contoh, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat pada Radar Bogor 7 Agustus 2020 bla bla bla. Ini salah satu ciri kebahasan ya, kaidah kebahasan dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada lagi kebahasan yang terlihat yaitu adanya kalimat-kalimat pengajuan dan kalimat-kalimat yang memaparkan persyaratan yang kita penuhi. Sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini, ya ada kata-kata bersama surat ini. Mengapa penggunaan bersama surat ini efektif? Karena memang ada yang dilampirkan. Namun bila tidak ada yang dilampirkan, maka kalimat tersebut tidak efektif. Begitu. Baik, selanjutnya ada bagian atau ungkapan menyatakan harapan. Ini bukan ciri kebahasan dari surat lamaran pekerjaan. Contoh, besar harapan saya Bapak bersedia menerima saya bergabung di perusahaan Bapak misalnya, atau kalau di sini bergabung di sekolah yang Bapak pimpin, seperti itu. Bagaimana ciri kebahasan surat lamaran pekerjaan sudah Anda kenali ya. Kita
kita lanjut ke strukturnya. Struktur surat lamaran pekerjaan yang akan Anda tulis, yang akan Anda buat setelah ini adalah yang pertama tentu tempat dan tanggal surat, perihal lampiran surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat atau maksud, persyaratan. Kita lihat persyaratan sangat ditulis berhati-hati sekali ya, dijabarkan dengan titik koma dan diakhiri oleh titik. Kemudian kalimat penutup, atas perhatian Bapak, koma, saya mengucapkan terima kasih. Mengapa lebih baik kita menggunakan kalimat aktif? Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalimat yang lebih santun adalah kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Contoh misalnya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Seharusnya saya mengucapkan terima kasih. Baik, unsur terakhir adalah salam penutup. Dan jangan lupa harus dibubuhi dengan nama lengkap dan tanda tangan Anda. Bagaimana? Baik, kita lanjut ke kebahasan daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup lebih fleksibel ya, artinya Anda mau pakai bentuk yang seperti apapun, menggunakan bentuk layout atau template yang sudah ada pun boleh. Namun untuk aturan-aturan ejaan tetap harus dipegang. Di sini saya sudah memberikan contoh ya. Unsur kebahasan yang paling kelihatan yaitu adanya biodata diri. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Nah, kadang-kadang ada agama juga, ada kewarganegaraan, status pernikahan. Nah, untuk status pernikahan boleh menikah atau kawin, itu hal yang dianggap lazim ya, walaupun sebenarnya mungkin untuk kawin ini dianggap non formal, namun dalam kelaziman atau bahasa-bahasa lama, kawin itu berterima atau boleh dipakai. Apalagi ya, kebahasan daftar riwayat hidup yang paling terlihat adalah pemaparan tentang riwayat pendidikan dan tentang pengalaman bekerja. Nah, pengalaman organisasi boleh-boleh saja. Semakin rinci semakin baik, dan orang yang menerima kita atau orang yang mewawancarai kita akan makin memahami kepribadian kita atau skill, kemampuan kita. Baik, ini adalah contoh-contoh lampiran ya. Bagaimana sih cara kita menyajikan surat lamaran pekerjaan sebelum kita masukkan ke dalam amplop. Yang pertama adalah sertifikat dulu, kemudian transkrip, kemudian ijazah terakhir kita, daftar riwayat hidup kita, dan surat lamaran pekerjaan kita. Nah, sebelum ijazah kadang-kadang kita diminta untuk melampirkan kartu kuning. Kartu kuning adalah kartu mencari kerja. Kadang-kadang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ya, kementerian yang mengurusi ketenagakerjaan. Nah, ini bisa didapatkan di kantor-kantor pemerintahan yang seperti kelurahan atau kecamatan. Ada juga SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian. Nah, kadang-kadang juga kita perlu membuatnya. Gitu. Oke, kemudian lampiran selanjutnya adalah fotokopi KTP, dan terakhir adalah ya pas foto 3x4 atau 4x6, umumnya 3x4 gitu. Untuk background foto biasanya untuk kelahiran ganjil, background fotonya itu cenderung merah, sedangkan yang genap itu background fotonya adalah biru. Nah, ini aturan dulu ya, kalau sekarang mungkin tidak seketat itu. Baik, bagaimana? Kita sampai ke penghujung pertemuan kita, yaitu tugas ya, tugas 5. Nah, tugas 5 ini akan diunggah ya oleh saya di GC, dan silakan Anda lihat di sana nanti. Tugasnya adalah susunlah surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan kaidah kebahasan dan unsur. Nah, tentu saja untuk membuat surat lamaran pekerjaan Anda perlu menentukan apakah pekerjaan atau lamaran pekerjaan yang akan dibuat itu berdasarkan inisiatif atau berdasarkan lowongan. Baik, tugas diunggah di Google Class dan diserahkan paling lambat Minggu 16 Agustus 2020. Baik, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda paham
Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.